Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran sirah pada kelas 7 ini. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan semangat untuk belajar mempelajari agama Islam yang mulia ini. Nah, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ya di fase terakhir dari masa kenabian di Madinah. Nah, pada pasal yang kelima di buku paket kita, yaitu tentang pembahasan Haji Wada dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Haji Wada adalah haji perpisahan, artinya ya, adalah haji yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Haji ini terjadi pada tahun ke-10 Hijriah, tepatnya pada tanggal 25 ya Zulqa'dah. Nah, rombongan jemaah haji ya yang langsung di bawah pimpinan Rasul SAW yang berjumlah kurang lebih ada 114.000 orang berangkat dari Madinah menuju Mekah pada tanggal 25 Zulqa'dah ya, dan sampai di Mekah pada tanggal 4 Zulhijjah. Selama perjalanan kurang lebih 9 hari sampai di Mekah, Rasul SAW terus menuju Ka'bah, kemudian mencium Hajar Aswad, kemudian tawaf 7 kali ya keliling Ka'bah. Setelah itu beliau sholat sunnah di makam Ibrahim, kemudian mencium kembali Hajar Aswad sebelum meninggalkan Ka'bah, kemudian untuk sa'i. Nah, diriwayatkan ya dalam ayat Al-Maidah ayat yang ketiga, surah Al-Maidah ayat yang ketiga, ya ini diturunkan setelah asar dari hari Jumat di hari Arafah pada Haji Wada. Waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang mengerjakan wukuf di Arafah di atas unta, ya. Dan setelah ayat ini ya, ini sebagai ayat yang terakhir kali turun ya, Al-Maidah ayat 3. Tidak lagi turun ayat tentang kewajiban. Ketika turun ayat ini, Nabi Muhammad SAW merasa tidak kuat menanggung ya arti dari ayat tersebut. Beliau bertelekan atau bersandar pada untanya dan unta pun terduduk. Nah, ini adalah Al-Maidah ayat yang ke-3 sebagai ayat yang terakhir kali turun ya pada peristiwa Haji Wada. Al-Maidah ayat yang ke-3. Al-yawma a'maltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam jadi agama bagimu. Nah, di samping Rasul SAW juga mengantarkan sebuah khutbah ya yang cukup panjang. Nah, mendengar ayat ini turun ya, maka para sahabat bergembira telah sempurna agama kita kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia sangat bersedih dan kembali ke rumahnya ya dan mengunci pintu dan tenggelam dalam tangis yang malam. Para sahabat mendengar keadaan Abu Bakar ya, kemudian berkumpul dan mendatangi Abu Bakar. Ada apa? Nah, ya karena Abu Bakar tahu ya setelah sempurnanya Islam maka itu berarti sudah dekat tanda ya wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah khutbah dari Rasulullah SAW ketika di Arafah, ya, yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Nah, bisa antum baca ya di buku kalian. Juga ada yang isinya yang menyuruh ya kepada kaum muslimin untuk berwasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
ya, karena takwa inilah ya sebagai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tanda wafat Nabi Muhammad SAW sebagai peringatan ya, pada akhir tahun 10 Hijriah tampaklah beberapa tanda yang mengindikasikan bahwa ajal Rasulullah SAW telah dekat. Di antaranya adalah ditaklukkannya kota Mekah dan masuk Islam yang tokoh-tokoh dari Bani Sakif di Taif dan kedatangan delegasi dan utusan negara-negara non-muslim menuju Madinah untuk memeluk Islam, ya, ditandai dengan surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jika idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, manusia pada hari itu berbondong-bondong untuk masuk Islam. Nah, ini sebagai tanda-tanda sudah dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. Jadi pada hari Arafah, tepatnya hari Jumat, pada asar, ya, Allah Ta'ala menurunkan wahyu yang terakhir, ya, Al-Maidah ayat 3. Ini adalah nikmat Allah Azza wa Jalla yang terbesar yang diberikan kepada kita selaku muslimin yang telah menyempurnakan agama kita. Nah, sehingga agama ini telah sempurna, ya, agama Islam ini telah sempurna. Tidak perlu penambahan dan juga tidak perlu pengurangan. Dan juga Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada para jin dan juga manusia, sehingga tidak ada satupun yang halal kecuali telah dihalalkan olehnya, dan tidak ada yang haram kecuali yang telah diharamkan oleh beliau SAW, dan tidak ada undang-undang kecuali yang telah beliau syariatkan. Jadi semua yang halal sudah diterangkan, semua yang haram sudah diterangkan, semua syariat sudah lengkap, ya, dari urusan mengatur negara sampai dengan urusan ke belakang. Nah, urusan mandi, ya, buang hajat, semua sudah dijelaskan di dalam syariat, sudah lengkap. Islam sempurna dari segala macam bentuk, ya, segi kehidupan sudah diterangkan di dalam Islam. Nah, barakallahu fikum. Baik, ini dari peristiwa haji wada, haji yang terakhir yang menunjukkan juga tentang sempurnanya Islam. Baik, barakallahu fikum. Sekarang yang kedua adalah akhir hayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW ya kembali dari haji wada. Nah, kemudian turun ya ayat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Setelah itu Rasulullah SAW mulai mengucapkan kalimat dan melakukan sesuatu yang mengisyaratkan perpisahan beliau. Ya, beliau juga bersabda ketika haji wada, ya, khudhu anni manasikakum, ya, pelajarilah dariku tata cara haji kalian. Bisa jadi aku tidak berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini. Nah, kemudian juga beliau kembali ke Madinah. Setelah itu beliau berziarah ke makam Baqi, mendoakan keluarganya, dan juga menziarahi dan mendoakan para syuhada perang Uhud. Beliau juga berkhutbah di hadapan para sahabatnya, berucap pesan, ya, seorang yang hendak wafat kepada yang hidup. Maka pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mulai mengeluh sakit kepala. Beliau merasakan sakit yang berat sepanjang hari. Ya, beliau banyak berwasiat, diantaranya pertama beliau mewasiatkan agar orang-orang musyrik dikeluarkan dari Jazirah Arab, berpesan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, kemudian berpesan kepada Usama bin Zaid, ya, untuk, ya, keluar dengan pasukannya berangkat mengurangi Romawi. Kemudian berwasiat agar berbuat baik kepada orang-orang Ansor,
orang-orang Madinah ya, dan berwasiat agar menjaga sholat dan berbuat baik kepada para budak. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam mengecam dan melaknat orang-orang Yahudi, ya, karena mereka orang-orang Yahudi menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, ya. Lalu beliau melarang beliau dijadikan berhala yang disembah. Jadi beliau melarang kuburannya nanti, ya, untuk dijadikan sebagai berhala untuk disembah. Nah, dan doa beliau terkabul sampai sekarang kuburan beliau ya tidak dijadikan masjid, walaupun berada di dalam lingkungan masjid Nabawi, tetapi sudah diberi tembok pagar yang mengelilinginya dan dijaga oleh para polisi. Nah, di antara pesan beliau adalah agar orang-orang Yahudi dikeluarkan dari Jazirah Arab. Ini termaktub dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, beliau juga berpesan kepada umatnya tentang dunia. Jangan berlomba-lomba mengejar dunia, agar dunia tidak membuat umatnya binasa, sebagaimana umat-umat sebelum ya kita binasa karena dunia. Dalam keadaan sakit, beliau tetap menjaga adab terhadap istri-istrinya dan adil terhadap mereka. Nabi Muhammad SAW minta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah. Maka para istrinya pun mengizinkan. Karena sakit yang kian berat, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abu Bakar untuk mengimani sholat. Ya, mengimani sholat. Abu Bakar pun menjadi imam sholat beberapa hari di masa hidup Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehari sebelum wafat, beliau bersedekah beberapa dinar lalu bersabda, kami para nabi tidak mewariskan harta ya. Apa yang kami tinggalkan ini menjadi sedekah. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi yang lainnya itu tidak mewariskan harta, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Nah, kemudian pada hari Senin, ya bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hari itu adalah waktu duha yang penuh kesedihan. Wafatnya manusia Sayyidun Nabi Adam ya. Bumi kehilangan orang yang paling mulia yang pernah menginjakkan kaki di atasnya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin, bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ya, meninggalnya juga lahirnya juga sama pada hari Senin, nah, tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi hari lahir dan hari wafatnya sama. Kemudian berita di pagi duka itu menyebar di antara para sahabat. Dunia terasa gelap bagi mereka. Ya, mereka bersedih karena berpisah dengan Al-Khalil Al-Mustafa. Hati-hati mereka terguncang, tidak percaya bahwa kekasih mereka telah tiada. Hingga di antara mereka menyanggahnya. Bahkan Umar angkat bicara. Rasulullah SAW tidak wafat. Beliau tidak akan pergi hingga Allah merangi orang-orang munafik. Ya, Umar sendiri pun tidak percaya ya. Bahkan Umar berkata dalam riwayat lain, sungguh barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW telah wafat, saya akan tebas lehernya. Maka Abu Bakar menenangkan ya, hadir. Maka berkata, duduk wahai Umar. Ya, perintah Abu Bakar kepada Umar. Namun Umar menolak duduk. Orang-orang mulai mengalihkan diri dari Umar menuju Abu Bakar. Maka Abu Bakar berkata, amma ba'du. Siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad SAW, maka Muhammad SAW telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan wafat. Kemudian beliau membacakan firman Allah ya di dalam surah Ali Imran ayat yang ke 144. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul ya. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang untuk murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, ini Abu Bakar berusaha untuk menenangkan ya para sahabatnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW benar-benar telah wafat. Ya, nah karena memang ini adalah peristiwa yang sangat besar. Taib. Nah, ini dari akhir ya kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang telah berdakwah selama 23 tahun yang di Mekah dan juga di Madinah. Nah, dengan keberhasilan yang
yang luar biasa. Setelah itu Islam ya dipimpin oleh sahabat beliau yaitu Khulafaur Rasyidin. Ya, yang di masa-masa Khulafaur Rasyidin adalah masa-masa keemasan Islam. Islam menyebar bahkan hampir sepertiga eh, dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Ini saja di pelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Nah, dan kita bisa mengambil ibrah untuk bisa kita jadikan uh, semangat untuk kita berdakwah, meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW ya untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru bumi ini. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini dulu. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.